Salam damai dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mulai renungan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau berikan kesempatan kami untuk masih dapat belajar firman Kau, untuk mengenal Engkau lebih lagi dan mengenal semua perintah-perintah Engkau, dan bantu kami Tuhan untuk mengerti akan firman yang ingin Kau sampaikan Tuhan, dan bantu kami untuk dapat melaksanakannya semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi topik daripada renungan kali ini adalah membangun bahtera keselamatan. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah pelajaran yang penting dari kehidupan seorang hamba Allah yang luar biasa, yaitu Nuh. Mari kita baca di Kejadian 6 ayat 14-16 dan 22. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi dari ayat ini kita tahu mengenai kisahnya, ya, Tuhan akan memusnahkan bumi dengan air bah, ya, karena dunia sudah penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Namun Tuhan memberi jalan buat Nuh melalui pembangunan sebuah bahtera agar dia dapat dan keluarganya dapat diselamatkan. Tuhan kita adalah Tuhan yang spesifik dan Tuhan yang detail. Dan apa yang menarik adalah bahwa Tuhan tidak sekedar berkata, buatlah kapal, buatlah bahtera. Tetapi Tuhan memberikan instruksi yang sangat spesifik tentang panjangnya, tentang lebarnya, tingginya, dan berapa tingkat yang harus dibuat. Kemudian memerlukan pengolesan dengan pakal. Pakal adalah sejenis bahan lem, ya, yang biasanya kemungkinan zaman dulu diambil dari getah dari pohon. Dan juga bahkan jenis kayunya juga Tuhan sebutkan secara spesifik. Dan di ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kita mau lihat bahwa keselamatan bukanlah hasil dari pilihan kita sendiri, tapi adalah dengan mengikuti perintah Tuhan dengan setia. Nuh tidak bisa membuat bahtera menurut pemikirannya sendiri. Ia tidak bisa bilang, 250 hasta cukuplah, atau tidak perlu 3 tingkat Tuhan, karena akan terlalu berat untuk membuatnya dan terlalu sulit. Namun jika Nuh melanggar instruksi Tuhan, apakah bahtera itu akan dapat tahan terhadap air bah? Tentunya tidak. Jadi keselamatannya sangat tergantung pada ketaatan yang penuh terhadap semua instruksi yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudari sekalian, demikian pula dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hanya melakukan perintah Tuhan yang kita anggap mudah, perintah Tuhan yang nyaman buat kita, dan kita tidak mau melakukan perintah Tuhan yang tidak cocok dengan kehendak kita. Instruksi keselamatan tidak dapat kita pilih-pilih, kita tambah atau kurangi sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita mau belajar daripada Nabi Nuh dalam hal ini. Yang menarik dari ayat ini saya lihat ada kata pakal, ya, dan pakal ini kalau kita lihat dari terjemahan bahasa Ibrani, itu katanya adalah kapar, ya, yang juga berarti melapisi, menutupi atau mengoleskan sesuatu untuk mencegah kebocoran.
Kata ini seringkali dikaitkan dengan pelapisan bahan kedap air. Kemungkinan dari resin atau getah pohon, atau semacam ter atau aspal, ya, yang digunakan untuk membuat perahu atau kapal atau bahtera yang menjadi tahan terhadap air. Jadi secara harafiah, pakal di sini adalah pelindung yang menutup retakan dan menjaga bahtera agar selalu kedap air. Instruksi Tuhan kepada Nuh menutup bahtera dengan pakal dari dalam dan luar sebenarnya dalam melambangkan perlindungan menyeluruh, baik secara internal maupun eksternal, perlindungan dari dalam maupun dari luar. Ini menggambarkan bahwa kita sebagai manusia, kita juga perlu melindungi hati kita dari dua arah. Dari dalam, yaitu pemikiran negatif, kecurigaan, kebimbangan, dan hawa nafsu, serta dari luar, yaitu pengaruh dunia, godaan, dan tekanan lingkungan. Hati kita harus kedap terhadap dosa, sama seperti bahtera yang kedap terhadap air bah. Dikatakan di Kejadian 7 ayat 17, ya. Dikatakan 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Ya, jadi kita lihat sehingga melampung tinggi dari bumi, terapung-apunglah bahtera itu dari air. Tuhan memisahkan kekudusan Nuh dari dosa dunia. Bahtera Nuh yang kedap air dari dalam dan luar melampung tinggi di atas bumi. Jika kita mengikuti semua instruksi Tuhan dan melapisi hati kita dengan pakal, dengan kata lain kita menjaga kekudusan, tidak tercemari dari dalam maupun dari luar, maka hidup kita akan seperti bahtera Nuh yang mengapung, mengatasi semua dosa-dosa kita. Dengan menjaga kekudusan hati secara total, kita akan tetap kuat dalam iman dan selamat dalam perjalanan rohani kita sampai akhirnya. Berikutnya kita akan membaca di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 sampai dengan 38. Ya, ini setelah cerita kisahnya adalah setelah penyaliban Yesus. Jadi dikatakan di sini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya, jadi dalam hal ini Tuhan telah menetapkan jalan keselamatan yang jelas dan tidak boleh diubah. Dalam Petrus menjelaskan jalan keselamatan ini kepada orang banyak dikatakan bertobatlah. Ya, kemudian untuk selamat kamu harus juga dibaptis dalam nama Yesus. Kemudian kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini bukan sekedar simbol atau pilihan pribadi. Ini adalah instruksi Tuhan bagi setiap orang yang ingin diselamatkan dari hukuman kekal. Seperti Nuh, kita harus mentaati semua instruksi ini dengan sepenuh hati. Namun, kita juga mau lihat apakah kita dapat diselamatkan dengan hanya menjalankan instruksi di atas. Tentunya tidak. Selanjutnya kita juga ingin melihat dari ayat yang lain bagaimana kita perlu selalu hidup kudus juga.
Di Ibrani 12:14 dikatakan, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Mungkin kita telah bertobat, mungkin kita telah dibaptis, dan juga bahkan sudah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi, apakah kita selalu hidup kudus di hadapannya? Jika kita belum kudus, maka bahtera keselamatan kita belum kedap oleh air. Seperti Nuh, kita harus mengikuti instruksi lengkap dari Tuhan dalam membangun bahtera keselamatan kita. Membangun bahtera keselamatan bukanlah pekerjaan yang sebentar, ya. Dan banyak ahli yang memperkirakan bahwa pembangunan bahtera Nuh memerlukan waktu 100 tahun. Bayangkan selama 1 abad, Nuh membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Di tengah-tengah ejekan-ejekan orang, tanpa ada tanda-tanda hujan yang akan datang. Tetapi Nuh taat. Ia memiliki stamina rohani yang luar biasa. Ia tidak menyerah di tengah jalan. Dia tidak berhenti di tahun ke-50 atau ke-80. Ia menyelesaikan pekerjaannya karena ia percaya pada janji Tuhan. Demikian juga saudara-saudari, seperti tertulis di Matius 24 ayat 13, dikatakan, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Bukan hanya kita mengikuti Yesus, tetapi menyelesaikan perjalanan iman kita. Itulah yang membawa keselamatan. Kisah Nuh adalah gambaran tentang bagaimana Tuhan memberikan keselamatan dengan instruksi yang jelas dan menuntut ketaatan yang sepenuhnya. Sama seperti Nuh harus membangun bahtera sesuai petunjuk Tuhan untuk diselamatkan. Kita juga harus mengikuti seluruh rencana keselamatan Tuhan. Bertobat, dibaptis dalam nama Yesus, dipenuhi Roh Kudus, dan hidup kudus sampai akhir. Jangan ubah spesifikasi keselamatan itu. Jangan abaikan satu bagian pun. Seperti Nuh, marilah kita tetap setia, bertahan dalam ketaatan, dan menyelesaikan bahtera keselamatan kita sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.